kuasa dari pengampunan, saudara. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini, itu di pengampunan ini. Semua agama pasti ada pengampunan dari Tuhannya, dan itu kita tidak ragu. Tetapi kekristenan beda, tidak sekedar kita diampuni oleh Tuhan, tetapi kepada anak-anak Tuhan yang diberi kuasa Roh Kudus, maka anak Tuhan itu pun punya kuasa dan punya hak untuk mengampuni orang. Ini yang gak ada di agama lain. Catat ini baik-baik. Jadi kalau saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, maka kalau ada orang berdosa datang kepada kita dan mereka mengaku dosa dan kita menyatakan Tuhan mengampuni kamu, maka dia diampuni. Maaf, saya tidak merendahkan, bukan apa, tapi saya yakin baru sebagian kecil orang Kristen yang mengerti rahasia ini. Saya percaya berita ini membuat saudara terkejut bahwa kita pun punya kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa. Saya percaya semua kita masih ingat satu kali Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, apa yang kau ikat di dunia itu akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia juga akan terlepas di surga. Ada banyak tafsiran tentang ayat itu, tapi hari ini kita nggak bahas ayat itu, saya cuma sebut. Tapi ada firman yang lain yang mendukung bahwa begitu kita terima kuasa setelah kita bertobat, ditebus oleh darah Yesus, kita terima Roh Kudus, maka kita itu punya kuasa untuk mengampuni. Jadi apa yang kita nyatakan pengampunan di dunia pada seorang, maka itu yang terjadi. Nah, di balik kuasa itu ada kekuatan yang sama, dan justru yang dibalik kuasa itu yang 100% dikerjakan oleh gereja, maka itu dunia banyak dosa, bukan karena setan, tapi karena kuasa yang kedua yang gereja terima itu yang dipakai. Apa itu? Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 dan 23. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, berkata apa? Nanti saudara baca di rumah. Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Berarti kita menerima Roh Kudus. Saudara perhatikan firman yang berikut. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, jikalau kamu bagaimana? Mengampuni apa? Dosa orang, maka dosa orang itu diapakan? Diampuni. Nah, ini kuasa yang pertama. Yang kedua, yang kekuatannya sama, ini yang berbahaya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, renungkan baik-baik. Apa arti firman ini? Menyatakan dosa orang tetap ada. Itu tindakan kita yang bagaimana? Menyatakan dosa orang itu tetap ada. Apa? Ya, tidak mengampuni. Lebih dari itu ada. Menghakimi. Ada lagi di atas menghakimi. Memberi stempel. Memberi stigma. Tahu ya? Kira-kira banyak atau sedikit kita memberi stempel, memberi cap kepada orang tertentu. Jawab jujur, sering atau tidak? Sering. Saudara, ini yang berbahaya. Apa yang terjadi setelah kita terima Roh Kudus, kalau kita tidak mau mengampuni orang itu? Saya ulangi, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, baca 1, 2, 3. Dosanya tetap ada. Saya ingatkan saudara, siapa yang masih ingat sampai hari ini? Hanya ada satu perbuatan yang tiap kali Tuhan Yesus lakukan, itu pasti
membuat marah imam-imam orang Farisi ahli Taurat. Kalau Yesus buat apa? Mereka marah. Ayo buat apa cepat? Mengampuni dosa orang. Dia buat mujizat yang lain, oke. Tapi mengampuni dosa orang, itu membuat marah orang Farisi, ahli Taurat. Karena apa? Mereka masih dalam konsep agamawi. Hei, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kamu itu siapa? Maka itu mereka marah. Kamu menghujat Tuhan. Dan gara-gara itu dia dihukum, dihakimi dan dibunuh. Hanya gara-gara mengampuni orang berdosa. Saudara, saya minta ini disimpan di hidup saudara. Bahwa orang Kristen itu punya kuasa untuk mengampuni orang berdosa. Sama seperti kuasa Tuhan pencipta alam semesta untuk mengampuni dosa kita. Kok gak ada yang ngamen? Ini kekuasaan yang dahsyat. Maafkan saya nyinggung atau menyebut Gereja Katolik menggunakan ayat 23 Yunus 20 sampai hari ini. Tapi sayang, maaf, hanya sebatas para imam yang sudah disumpah dalam kaul. Maka itu salah satu sakramen dari 7 sakramen Gereja Katolik. Salah satunya adalah sakramen pengakuan dosa. Mengapa orang Katolik kalau sudah buat dosa dan datang ke gereja menghadap pastor yang dilantik, yang disumpah, mengaku, dan orang itu merasa lega, pasti Tuhan mengampuni. Karena ayat ini. Maaf saya bicara. Menurut saudara, ayat ini hanya untuk orang tertentu atau untuk semua orang percaya? Ayo, orang tertentu atau semua orang percaya? Semua orang percaya, termasuk saudara dan saya tidak. Pertanyaan berikut, kapan saudara lakukan kuasa ini untuk orang berdosa? Sebelum kita bebas dari sakit hati, kebencian, jengkel, dan sejenisnya, maka kuasa yang pertama tidak bisa bekerja di hidup kita. Karena kuasa yang kedua sedang bekerja, yaitu menyatakan dosa orang tetap ada. Karena kuasa ini bekerjanya bertentangan. Yang satu mengampuni dosa orang, yang satu menyatakan dosa orang tetap ada. Ini dahsyat sekali, saudara. Maka itu gereja harus sadar. Mengapa setan tidak bisa mengganggu semua orang Kristen hamba Tuhan dalam hal percabulan atau perzinan? Sebagian besar kita bisa menjaga diri, tapi hampir tidak ada di antara kita. Tadi pagi Bapak Gembala cerita ada seorang hamba Tuhan meninggal karena kanker. Padahal nggak ngerokok, nggak apa, paru-paru. Meninggal karena ternyata punya sakit hati dan punya kepahitan. Saudara, ingat firman ini. Ternyata buat kita sangat mudah untuk sakit hati dan disakiti. Jawab iya atau tidak? Karena setan tahu ayat ini. Oh, kalau semua orang Kristen menggunakan hukum ini, ada orang berdosa tidak di dunia? Tidak ada. Ayo kita lihat Yakobus 5:16. Saya percaya ayat ini di Alkitab sebagian besar orang Kristen sudah ada stabilonya, ada coretannya. Tapi cuma sepotong yang dicoreti, yang bagian B saja. Ayo buka Alkitab saudara, ya atau tidak? Coba mesem yang coretannya cuma doa orang benar, bila didoakan besar kuasanya, itu mesem lah. Kenapa saudara dan saya tidak bisa jadi orang benar kalau tidak melakukan dari kalimat pertama ayat 16? Kapan, bila mana, dan bagaimana kita bisa jadi benar? Begini firman-Nya. Karena itu hendaklah kamu apa? Apa arti kata saling mengaku dosa? Bukan memaafkan dulu. Saling mengaku dosa itu apa? Dua orang, dua arah. Maka itu di Gereja Katolik cuma satu arah. Umat kepada pastornya. Ini nggak bisa, harus dua arah, saling. Saya tanya kepada saudara,
Lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada manusia? Ayo. Loh, kok pinter kabeh? Kenapa lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke orang? Ayo, siapa bisa jawab? Jawabannya gampang. Cangkemi wong iku bocor. Mulutnya manusia ini mulut bocor. Kalau Tuhan gak pernah bocor mulut, maka itu kita lebih gampang mengaku dosa kepada Tuhan. Tapi ada firman ini, ada dosa yang bukan Tuhan yang bisa mengampuni, tetapi manusia Kristen atau gereja yang diberi kuasa untuk mengampuni. Maka itu ada dosa-dosa tertentu yang kita minta ampun kepada Tuhan, Dia gak akan ampuni. Sebab ada mandat yang diberikan Yesus kepada gereja untuk mengampuni. Maka itu perlu kita ketemu orang yang bisa kita percaya dan kita mengaku dosa. Saling. Saya teruskan. Saya ulangi lagi ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Karena diterjemahkan kamu sembuh, itu sebabnya 90% lebih pendeta dan orang Kristen selalu membagi dua ayat 16 ini. Hanya mengambil kalimat yang tengah, maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kalau kita mau pakai kata sembuh, maka begini kalimat berikut ayat 16. Dan doa orang yang disembuhkan Tuhan, bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Kalau kita mau pakai kata benar, maka begini kalimat yang berikut dari kalimat pertama. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Saudara, menjadi benar ternyata nggak cukup hanya mengaku dosa kepada Tuhan, tapi harus mengaku dosa kepada manusia yang diberi otoritas oleh Roh Kudus. Yohanes 20 tadi. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau saudara hari ini ingin memiliki otoritas itu, bersihkan diri dari sakit hati, jengkel, kecewa, marah, tersinggung, dan sejenisnya. Baru kita bisa punya kuasa untuk mengampuni orang lain. Dan dimulai dari suami istri. Selalu itu. Yang sudah menikah. Siapa yang sudah menikah sering ngomong begini. Mun aku yo, ngampuni orang lain kok gampang, ngampuni bojo dhewe wangel. Pernah ngomong seperti itu? Mengapa saya mengampuni orang lain itu mudah, tapi mengampuni pasangan ini kok sulit sekali? Hari ini kita tahu jawabannya. Itu sebabnya dosa terus bertambah, bukan karena setan, tetapi karena diberi kuasa dan mandat menggunakan kuasa yang kedua. Saya ulangi lagi supaya ingat sebelum kita beralih ke bagian lain. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah bagian ini. Menjadi Kristen, saudara dan saya diberi mandat yang sama untuk bisa mengampuni dosa orang. Jadi kalau saudara dan saya menyatakan dosamu diampuni, kamu diampuni karena dia sudah ngaku kepada kita, maka surga menyetujui yang kita buat. Dahsyat enggak itu, saudara? Ini luar biasa. Saya kagum sekali pada firman ini. Mengapa firman ini masih sedikit sekali gereja dan hamba Tuhan, bahkan teolog-teolog sekalipun, untuk membukakan? Mau. Karena kalau yang ngajar masih punya sakit hati, dia akan jadi orang munafik ngajar ini. Ngerti maksudnya? Pendeta yang gak punya musuh, dia pasti berani mengkhotbahkan kebenaran ini. Kalau hamba Tuhan itu masih punya musuh, dia akan takut. Karena firman itu pedang yang tajamnya muka belakang. Ngerti kata itu? Jadi nyabet keluar, dia akan nyabet ke dalam juga. Jadi sekarang kita mengerti mengapa dosa percabulan kita bisa hindari, tapi dosa sakit hati sulit kita hindari dalam hidup ini.
Karena setan tahu hukum ini. Ini kekuatan yang luar biasa. Yang sangat hebat, sangat kagum. Mari kita lihat surat-surat Paulus tentang pengampunan ini, saudara. Kita buka 2 Korintus 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul bisa menjadi pelaku firman setelah kami mendengar firman ini. Amin. Harus kita nggak cuma mendengar, tapi kita harus menjadi pelaku. 2 Korintus 5. Mulai ayat yang ke-11. Apa judulnya di Alkitab kita? Pelayanan untuk pendamaian. Karena waktu saya lompat langsung saja ke ayat yang ke-16 dulu. Sebab itu kami tidak lagi menilai siapa? Seorang juga pun. Jadi setiap manusia menurut. Nah, ini rahasia yang luar biasa. Pertama, Roh Kudus mewahyukan saya firman ini. Saya tanya gini, Papa, kalau manusia tidak boleh diukur pakai ukuran manusia, lalu ngukurnya pakai ukurannya siapa? Boleh nggak kita tanyakan itu? Karena perintah ini berkata, jangan siapapun juga di antara kita menilai seseorang, mengukur seseorang dengan ukuran manusia. Ini kan lucu. Karena dalam logika kita cuma ada satu di antara dua. Kalau manusia kita tidak hargai sebagai manusia, kalau manusia yang lain kita tidak nilai dengan ukuran manusia, maaf. Seringkali manusia berkata, ya turun lagi ukuran binatang. Maaf, betul tidak? Ayo, saudara mau pakai ukuran siapa? Kalau manusia itu nggak boleh dinilai dengan ukuran manusia. Logikanya ukuran binatang dong. Loh ya atau tidak? Saya tanya, jawab gitu loh saudara. Nah, tapi kan nggak mungkin kan lebih kurang ajar kalau kita ngukur seorang baik ukuran binatang. Nah, itu masalahnya. Roh Kudus menjawab saya kaget sekali. Untuk yang sulit mengampuni orang. Karena di benak orang itu belum ada standar. Atau kata standar ya patokan. Hari ini kita akan tahu standar apa yang kita pakai untuk menilai seseorang. Ini luar biasa. Saya ulangi, karena sebagai manusia, kalau standar manusia nggak kita pakai, ya pasti standar binatang yang kita pakai. Betul tidak? Mau standar apa? Mau manusia ini mau dibandingkan dengan siapa lagi? Ngerti ya maksudnya ya? Masih ayat 16, saudara, begini firman Tuhan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Roh Kudus tolong kami, ini agak sulit, tapi Papa tolong kami untuk kami mengerti dalam nama Yesus. Orang Kristen yang sering kecewa kepada Tuhan, pasti orang Kristen itu mengukur Tuhan dengan ukuran manusia. Pelan-pelan ya. Menurut saudara banyak gak orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Banyak. Bahkan ada hamba Tuhan pun yang kecewa dengan Tuhan banyak. Gak cuma orang Kristen. Jadi setiap orang Kristen dan hamba Tuhan yang bisa kecewa dengan Tuhan karena dia mengukur Tuhan dengan ukuran manusia. Nah itu blind bahasa Jawa bilang. Pasti celaka. Maka itu kecewa. Salah satu contoh. Maaf, jangan tersinggung. Aku sudah rajin memberi perpuluhan. Aku rajin ikut doa. Aku aktif pelayanan. Kenapa aku gak diberkati? Lalu kecewa. Kenapa orang itu bisa kecewa? Karena standar yang dipakai. Kalau aku sudah memberi sesuatu pada orang itu, maka orang itu berhak memberi sesuatu balik kepadaku. Nah, kalau ini sesama manusia, itu wajar. Nah, kalau Tuhan kita ukur dengan ukuran manusia, itu kurang ajar. Betul tidak, saudara? Jadi, yang jadi Tuhan itu kamu atau aku? Betul tidak? Kalau semua permintaanmu aku harus turuti, lah Tuhannya itu ngendi? Siapa jadi Tuhan? Jawab. Akhirnya kita yang jadi Tuhan.
Karena kita maksa Tuhan untuk nuruti semua kita mau. Orang Kristen dan hamba Tuhan yang mengukur Kristus dengan ukuran manusia pasti kecewa. Nah, kembali pertanyaannya. Kalau Kristus Tuhan nggak boleh diukur pakai ukuran manusia, terus pakai ukurannya siapa lagi? Boleh tuh bertanya seperti itu? Saudara, ya gampang jawabannya. Biarlah yang Tuhan kita ukur seperti Tuhan, bukan seperti manusia. Nah, ini rahasianya. Maka manusia pun harus kita ukur, kita nilai dengan ukuran Tuhan. Catat itu, ini rahasia besar, saudara. Mengapa Tuhan minta saudara dan saya tidak boleh menilai orang lain dengan ukuran manusia, dan ukurannya harus ukuran Tuhan? Karena Kejadian 1:26 menyebut kita ini setara dengan siapa? Nah, serupa dan segambar dengan Tuhan. Wih, saya merinding sampai saya ngomong ini, saya ini kagok. Sama seperti banyak orang Kristen bisa kecewa dengan Tuhan karena dia pakai ukuran manusia. Sama manusia Kristen kecewa dengan manusia yang lain karena orang Kristen itu memakai ukuran manusia mengukur saudaranya. Tapi kalau semua ukuran yang kita pakai untuk mengukur adalah ukuran Tuhan, nggak ada yang kecewa di antara kita. Ini rahasia besar. Suami istri sampai bisa cerai karena dia mengukur pasangannya dengan ukuran manusia. Kok kamu gak sesempurna istrinya temanku? Kok kamu gak sebaik suaminya tetanggaku? Kenapa suaminya adikku bisa baik, tapi kamu gak jadi suami yang baik? Saudara, bayangkan kalau pernikahan ukurannya pakai ukuran manusia lain. Bubrah gak rumah tangga itu? Kacau. Ayo mulai hari ini saudara dan saya menilai siapapun juga dengan ukuran Kristus. Ini luar biasa. Apa ukuran Kristus? Ayat 17. Ayat ini ayat terkenal. Semua orang Kristen tahu ayat ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, maka yang baru timbul. Wow, ini dahsyat sekali. Oke, saya akan terangkan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus mengukur kita pakai ukuran manusia, kita bisa diampuni nggak, saudara? Nggak bisa. Karena cara pandang manusia itu selalu mandang mundur ke belakang. Cara pandang Tuhan itu start hari ini dan ke depan. Catat ini baik-baik. Orang yang sulit mengampuni orang lain karena dia mengukur manusia. Manusia kalau mengukur manusia lain pasti pakai masa lalu. Sebab yang masa depan belum terjadi, jadi gak bisa diukur. Tapi Tuhan kita mengukur kita pakai kuasa penebusan. Kalau hari ini kita mengaku dosa, kita bertobat, Dia mengampuni, maka kita ciptaan baru. Yang kemarin lewat. Dan begitu ciptaan baru, Dia melihat kita dari sekarang ini ke depan, bukan sekarang ke belakang. Gampang nggak kalau saya pakai kalimat ini? Suami istri yang masih dendam karena dia melihat pasangannya yang kemarin, bukan yang hari ini. Setiap hari buat Papa di surga, kita ini ciptaan baru. Ini yang luar biasa. Saya ulangi lagi, buat Papa di surga, setiap hari kita ini manusia baru. Yang kemarin dia nggak pernah perhitungkan lagi, tapi manusia sulit. Maaf, siapa yang masih menyimpan dendam pada seorang yang terjadi tahun 65 yang lalu? Ada, saudara. Loh, jangan tertawa, kok sepertinya saudara orang aneh ditertawakan. Ada.
Saya mau buktikan. Peristiwa tahun 65 G30S. Masih banyak yang dendam pada pemerintah sampai hari ini. Terbukti bukan? Nah, orang yang menyakiti orang itu tadi sudah mati tahun 70. Ngerti contohnya? Tapi orang itu masih dendam sampai hari ini. Tahun berapa ini? Jadi mundurnya berapa jauh itu ke belakang? Itulah ukuran manusia. Selalu lihat yang dulu, yang kemarin, yang dulu, yang kemarin. Tapi ukuran Kristus adalah hari ini dan selanjutnya. Ayo kita buat garis mulai hari ini. Setuju? Untuk bisa jadi seorang anak Tuhan yang benar dalam mengampuni, selalu mulainya hari ini. Bukan yang kemarin, selalu hari ini. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita celaka, kita celaka sekali. Maka itu kita harus siap, harus benar di hadapan Dia. Beri tanda 2 Korintus 5, nanti kita kembali ke situ. Ayo kita sekarang lihat kebenaran yang luar biasa ini. Bagaimana Tuhan mengampuni kita. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Demikian itu apa? Nanti saudara lihat di kalimat-kalimat ayat sebelumnya. Dosa ini, dosa itu. Oh, macam-macam yang kita dulu buat. Itu dulu. Ya. Saya ulangi. Beberapa orang di antara kamu, yaitu kita ini, demikianlah dahulu. Tapi lihat, tetapi kamu yang dahulu ngaco, hidupnya kurang ajar, dosanya banyak. Tetapi kamu telah, ayo baca, telah apa? Memberikan dirimu, maaf, disucikan. Satu, kedua, kamu telah memberikan dirimu diapakan? Dikuduskan. Yang ketiga, kamu telah memberikan dirimu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Saudara, hari ini kita akan menemukan kebenaran yang sangat hebat dan itu memerdekakan kita. Ternyata Bapa di surga dalam proses mengampuni itu pakai 3 tahap. Tahap pertama menguduskan atau dikuduskan. Dari bahasa asli ke bahasa Indonesia, dikuduskan itu artinya ditutupi. Nah, itu manusia yang sering kali buat. Sesuatu yang kita tutupi, itu artinya bendanya masih ada atau tidak? Masih kita tutupi. Manusia paling gampang mengampuni dengan cara menguduskan. Belum hilang, masih disimpan. Suatu saat orang itu buat lagi. Nah, bener toh, buka. Nah, ini masih ada. Ngerti gak ilustrasi itu? Maka mungkin. Nomor 2. Dan kamu telah memberi dirimu disucikan. Di dalam bahasa Indonesia dari bahasa asli, bahasa Yunani disucikan, itu dihapus. Ternyata dihapus pun belum selesai. Coba saudara buktikan. Saudara nulis pakai pensil maupun pakai bolpen. Hapuslah dia. Nggak kelihatan. Tapi kalau dikasih kertas karbon dan digosok lagi, masih ada bekasnya nggak? Ngerti maksud saya? Ada nggak? Nah, itu dihapus. Tapi masih ada. Berarti belum tulus mengampuninya. Masih ingat-ingat. Tapi yang ketiga ini yang luar biasa. Dibenarkan dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Itu artinya dianggap gak pernah buat salah. Katakan amin. Yang ketiga ini yang Papa lakukan kepada kita manusia. Maka itu sebagai anak-anaknya
yang papanya bisa membenarkan orang, maka saudara dan saya pun bisa membenarkan orang lain sebagaimana kita sudah dibenarkan oleh dia. Dianggap tidak pernah buat salah. Saya beri contoh secara manusia dan secara Tuhan. Kalau kita punya sahabat baik, betul-betul baik, udah sahabat. Satu kali sahabat ini pinjam, aku pinjam 50.000, 2 minggu saya kembalikan. Sahabat, ya. Setelah ya kita kasih teman kok, teman baik. Sudah 2 minggu kali 100, jadi berapa tahun itu? Hitungan dewe ya. 2 minggu kali 100 berapa? Oke? Kita nggak nagih temen kok, apalagi cuma 50.000, betul? Tapi jujur ya, setelah 100 kali 2 minggu, dia ngomong lagi, aduh aku lagi perlu duit, aku pinjam 100.000 ya, 2 minggu tak balik. Kita tetap memberi karena teman, tapi jujur di benak kita muncul apa? Jujur, muncul apa? Nah, wes ora balik menaik wes. Walaupun kita beri, saudara. Tapi itu loh, kalau cuma menyucikan, bekasnya itu masih ada. Papa kita, ketika kita bertobat, ini luar biasa. Dia lupa. Kok enggak amin? Dia lupa. Dia enggak ingat. Karena garisnya hari ini, kamu ciptaan baru. Contoh kedua dari Tuhan sendiri. Petrus. Itu luar biasa. Petrus itu nyangkalnya 7 kali loh saudara. Bukan 3 kali. Ya, bagi saudara yang belum mau tahu, nanti kontak saya. Bukan 3 kali, 7 kali dia nyangkal. Suatu hari mereka jumpa di pantai Danau Galilea. Pagi-pagi, semalam-malaman Petrus nggak dapat apa-apa. Saudara dengarkan ini. Apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika pertama kali ketemu Petrus? Sejak penyangkalan yang pertama kali terjadi, waktu Yesus diadili di rumah imam besar Kayafas, masih ingat? Malam-malam, lalu ayam berkokok, Petrus ingat, aduh betul. Sejak hari itu, sampai Yesus ditangkap, disiksa, disalib, dikubur, sampai bangkit, Petrus nggak ketemu lagi karena dia merasa berdosa. Ketemu-ketemunya di Yohanes pasal 21, waktu pagi-pagi Yesus nampakkan diri di pantai, dan mereka semalam-malaman nggak dapat ikan. Saya ingin tanya kepada saudara, apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika jumpa Petrus pertama kali? Oke, saya balik pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesus itu orang Jawa sekalipun, jangan tersinggung saya pakai suku ini ya. Kira-kira sesabar-sabarnya orang Jawa disangkali sampai 7 kali, bahkan Markus menulis pakai sumpah, aku gak pernah kenal orang itu. Kira-kira kalau Yesus itu saudara jumpa Petrus pertama kali, buat apa dia jawab jujur? Kira-kira cepat, ayo. Sejawa-jawanya saudara orang Jawa. Iya, kurang ajar ku ya. Mosok lali mertuamu sembuh. Kowe arep mati kelelep aku nulungi. Betul? Ingat gak mertuamu aku sembuhkan? Waktu kamu mau tenggelam, aku menyelamatkan kamu. Pasti ngundat saudara. Betul nggak? Ungkit yang dulu. Masa kamu lupa aku pernah tolong kamu? Saudara, tapi tidak begitu Tuhan Yesus. Karena dia melihatnya hari itu hari baru. Petrus, kamu ciptaan baru. Aku sudah lupa perbuatan dosamu. Padahal Petrus sudah ngaku dosa belum kepada Tuhan Yesus? Belum. Tapi kok bisa Tuhan Yesus langsung mengampuni dan membenarkan Petrus, dianggap dia nggak pernah berbuat salah.
Kalau lihat wajah saudara, saudara belum ngerti sedalam-dalamnya. Oke, jangan tersinggung. Saya ajari gini. Kalau saudara itu punya perusahaan, ya, punya perusahaan. 3 bulan terakhir, kok nggak laku produk-produk ini? Dicek, ya ampun, ada karyawan yang balelo, orang Jawa bilang, ada karyawan yang jahat. Ternyata beberapa pelanggan waktu telepon mau beli lagi, karyawan saudara ini berkata, jangan beli di sini, iki ngapusi kabeh barang itu. Ini nggak betul ini. Akhirnya langganan saudara lari semua. Setelah diselidiki, ketahuan karyawan itu yang merusak. Dan sebelum dikeluarkan, dia keluar dulu. Lah kan enak kok nggak ngasih pesangon karena mundur dewe kok. Udah? Ya udah, dia sudah pergi. Sekian waktu kemudian, karyawan itu balik lagi mau melamar lagi kerja di tempat saudara. Ayo jujur, terima pora? Wih, kejam kalau nggak terima. Kejam itu saudara. Nah ini yang Yesus lakukan. Petrus ngapain? Nyangkal. Dia menganggap semua yang Yesus sudah buat nggak ada. Siapa pernah ngalami gini? Ini berapa tahun yang lalu misalnya saudara ketemu orang nggak kenal, dari pulau mana, aduh salah di Jogja miskin lontang lantung. Akhirnya saudara kasihan, saudara tolong orang itu, saudara bimbing, saudara sampai jadi sukses. Loh setelah sukses ada orang tanya, loh kamu kan datang ke sini gara-gara itu bapak itu toh? Enggak, aku nggak kenal. Nah kalau saudara dengar ada orang ngomong begitu, kurang ajar tenan nungguin. Masa nggak ingat dulu kamu siapa waktu lontang lantung itu? Ngerti nggak contoh? Saudara, ketika Tuhan Yesus jumpa Petrus hari itu, setelah penyangkalannya 7 kali, langsung diajak makan. Ayo kamu makan. Kira-kira kalau saudara Petrus iso ngelek apa ora? Bisa menelan nggak makanan itu? Diberi makan oleh orang yang ditolak. Aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Nggak ada macam-macam. Ayo makan. Jujur bisa makan nggak? Nek somangan yo kebuangetan itu. Geragas tenan ngono. Ya ndak rakus betul dia. Saudara diajak makan. Sambil makan ada pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Hancur hati Petrus. Tuhan tahu. Lalu diberi tugas apa? Gembalakan domba-domba. Saudara tahu arti kata itu? Berarti posisi Yesus diambil alih oleh Petrus. Sebab sebagai gembala agung, dia akan pergi ke surga. Di dunia kosong, Petrus jadi gembala. Jadi begini, mantan karyawan yang bajingan tadi, waktu balik ke perusahaan saudara, langsung saudara sambut jabat tangan, welcome to the family. Langsung kamu jadi manajer di perusahaan ini. Loh kok guyu kabeh itu benar kok guyu? Jangan tertawa saudara. Harusnya begitu dunia memerlukan gereja. Amin. Jujur, ini nggak pernah diajarkan. Ada jemaat di sini gitu Pak? Ada nggak jemaat yang punya perusahaan, ada karyawannya bajingan terus diterima balik? Kalau ada, angkat dia jadi gembala, dia hebat itu. Saudara, firman itu luar biasa. Awas ngomong, loh, kui kan Yesus, aku kan Agus. Awas ngomong begitu. Awas ya. Loh, Agus kan anaknya Tuhan Yesus. Ngawurai. Ngerti contoh itu? Jangan banding-bandingkan. Dunia tidak perlu agama. Katakan amin. Dunia perlu Yesus, tapi yang bukan beragama Kristen. Dunia perlu Yesus yang adalah Yesus. Dan Yesus yang diperlukan dunia adalah yang kita pelajari hari ini. Yang bisa melupakan dosa orang dan menganggap orang gak pernah bersalah. Ini yang dunia perlukan. Suatu kali
Ada teman nginep di rumah saya. Dia kaget, ada maling masuk. Saya sambut baik-baik. Loh, itu kan maling. Terus dia bingung. Saya tuh sering ngasih kerjaan maling, saudara. Ini rahasia besar, saya mau tunjukkan. Lalu akhirnya teman ini diskusi. Kode pakai hukum apa? Kok maling diajak makan? Hukum Kristus, saya bilang. Yang mana ayatnya? Oh, kamu gak pernah baca Alkitab, saya bilang. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini, kalau rumah saya kemasukan maling, saya akan sambut maling itu, saya gak akan teriak-teriak. Kenapa? Alasan pertama, cari jiwa itu susah. Iki moro dewi. Ini datang sendiri, saudara. Sambutlah dia. Lu serius? Oh, pertama kali saya menikah istri saya bingung. Loh, itu kan baru nyuri laptop kita. Iya, lah kok suruh nginep lagi? Ya gak apa-apa. Saya tuh baru beli laptop. Saya ini nolong orang narkoba ini, saudara. Lari dia. Balik lagi. Nggak sampai 3 jam kami keluar. Loh kok orangnya nggak ada? Loh laptopnya yang mana? Dibalari. Nggak lama berapa bulan balik lagi. Saya terima lagi. Kok nggak nasi ngamen toh? Berarti saudara belum Kristen. Ayo. Loh tenanan. Kalau saudara belum bisa menerima musuh-musuh saudara, saudara belum Kristen. Karena disebut Kristen itu karena pengikut Yesus. Dan kita harus bisa menerima. Ayat mana yang saya pakai? Mari kita kembali ke 2 Korintus 5. Saya ulangi lagi, yang telat-telat tadi datang. Awas kamu telat ya. Saya sudah bilang ke anak-anak saya berapa telat itu. Saya bilang jangan terlambat. Begini, pengampunan yang membedakan Kristen dengan agama yang lain adalah kita bisa punya mandat dan diberi mandat untuk mengampuni dosa orang. Kalau saudara dan saya mengampuni dosa orang, maka surga pun mengampuni dosa orang itu. Ini luar biasa, betul nggak saudara? Ayo praktek mulai hari ini. Jadi bongkar hati saudara yang di almarimu masih punya koleksi musuh. Entek kabeh musuhmu hari ini. Bukan entek di sambal, tapi ampuni semua musuh, berkati mereka. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan siapa? Kristus telah atau akan? Telah, artinya sudah selesai. Mengapakan kita? Menambahkan kita dengan dirinya. Dan kalimat ini diulangi 3 kali. Dan, baca, dan yang telah mempercayakan apa? Pelayanan pendamaian itu kepada kami, gerejanya. Saya pernah tanya kepada beberapa rektor soal kitab teolog-teolog. Kenapa sih di gereja kok nggak ada pelayanan pendamaian yang dilantik? Yang dilantik didoakan guru sekolah minggu, worship leader, pemain musik. Harusnya gereja pun melantik semua anggotanya menjadi pelayan pendamaian. Apa arti kata pelayan pendamaian? Artinya apa cepetan? Ya suka mendamaikan orang. Karena itu pelayanannya. Saya ulangi kalimat pertama ayat 18. Saya tanya begini. Lihat Alkitab saudara. Berarti saudara dan saya didamaikan dengan Bapa di surga itu sejak kapan? Menurut ayat 18. Cepat lihat. Sejak kapan kita didamaikan dengan dirinya yang di surga? Salah, bukan sejak percaya Yesus. Baca baik-baik. Sejak Yesus diapakan. Nah itu yang saya tanya. Loh betul enggak? Oleh siapa kita telah didamaikan? Oleh Kristus. Waktu dia disalibkan. Nah pertanyaannya, waktu dia disalib, kita di mana? Loh jawab betul. Kok bingung? Kok lali? Waktu dia disalib, kita ini di mana? Cepat jawab. Belum ada. Tahun 76 saya menulis sebuah tulisan, membuat banyak orang kaget. Ampunilah musuhmu sebelum dia buat salah kepada kamu. Enggak, amin. Loh, kan bingung. Sing diampuni apa nih yang turun buat salah kok? Apanya mau diampuni? Inilah firman Tuhan. Dunia
akan percaya Yesus kalau gereja mewujud nyatakan 2 Korintus 5:18 sebagai pelayan pendamaian. Karena kita sudah diampuni sejak kita belum lahir. Berarti kita sudah buat dosa atau belum? Belum. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara, menipu saudara, memfitnah saudara, lalu saudara mengampuni. Saudara, aku mengampuni kamu. Loh, kapan ngampuninya? Sejak dulu. Ngerti? Inilah kebenaran saudara. Suami istri yang saling menyakiti pakai pengampunan model ini, maka gak ada yang sakit hati lah. Dunia akan kaget kalau saudara mensosialisasikan, memasyarakatkan, menghidupkan firman ini. Ampuni semua orang dengan lega sejak kita belum kenal orang itu. Orang itu bertobat gak kira-kira? Loh, bertobat tidak? Harus. Saya ulangi lagi. Kapan kita mengampuni orang bersalah kepada kita? Sejak dia belum lahir kita sudah ampun. Berarti ada sakit hati enggak kalau ini kita pakai? Loh, ada sakit hati tidak? Tidak. Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan siapa? Dirinya. Oleh siapa? Kristus. Kalau ini sudah tahu, bukan rahasia. Tapi kalimat berikut ini rahasia besar. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Ditulis begini. Dengan, baca, dengan tidak apa? Ayo baca, dengan tidak apa? Memperhitungkan apa kita? Papa, sebelum saya sampaikan isi hatimu, jamah setiap kami, khususnya para penjahat yang susah ngampuni saudaranya di sini dalam nama Yesus. Jangan tersinggung saya sebut saudara penjahat. Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni saudaranya, dia bajingan besar di hadapan Tuhan. Catat itu baik-baik. Kenapa saya berkata bajingan besar? Sebelum saya uraikan ayat 19, saya mau tunjukkan ini. Saya nggak hafal KUHP. Apa KUHP singkatan? Ayo apa? KUHP itu singkatan apa? Bukan kasih uang habis perkara. Salah. Bukan kitab undang-undang hukum pidana. Bukan kasih uang habis perkara. Itu pelesetan, sudah. Saya nggak hafal KUHP tentang pasal pembunuhan. Yang hafal itu jaksa, hakim, polisi. Di KUHP pembunuhan itu banyak pasalnya. Saya nggak hafal. Pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan rame-rame, pembunuhan satu orang pelakunya. Oh, macam-macam. Pembunuhan mutilasi, pembunuhan langsung mati. Oh, beda semuanya. Nah, saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Di dalam KUHS untuk pasal pembunuhan cuma satu ayat selesai. Ayo buka 1 Yohanes 3:15. Itu KUHS 1 Yohanes 3:15. Ayo, semua yang harus baca kecuali yang buta huruf, ya, supaya kita bertobat. Sudah? 1, 2, 3. Orang yang membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan ketahuilah, tidak ada apa? Nah, tak ada hidup yang kekal buat seorang pembunuh manusia. Ayo jujur. Kira-kira menurut KUHS ini, di gereja ini banyak pembunuh atau sedikit pembunuh? Banyak. Ayo coba jawab. Nah, itu kan bajingan pembunuh kok. Pembunuh manusia. Buat Papa di surga tidak perlu menghilangkan nyawa seorang. Membenci saudaranya pun dia adalah pembunuh. Mungkin saudara ngomong, Pak Daniel, saya itu nggak benci. Terus males ketemu. Podo goblok. Catat itu baik-baik.
Enggak, benci tapi malas ketemu. Awas kamu. Sama enggak? Ayo coba jawab. Sama, berarti belum mengampuni. Kalau sudah mengampuni, ketemu tuh langsung pelukan. Apa kabar? Enggak ketemu terus mencap-mencap. Terus matanya, enggak. Saudara jujur. Satu kali saudara, ada orang ke gereja. Terus di gereja itu ada orang memberi kesaksian. Dia mati 3 jam tapi hidup lagi. Nah setelah itu dia dibawa ke neraka. Dalam kesaksiannya dia kaget. Kok ada pendeta yang dia kenal ada di neraka? Nah yang dengar itu tanya saya. Jadi bukan yang saksi. Koden, apa betul pendeta itu bisa masuk neraka? Saya jawab, pendeta pun tidak jaminan untuk masuk surga. Tapi kan dia pendeta. Lalu saya bacakan ayat ini. Seorang pembunuh manusia, di dalam dirinya tidak ada apa tadi? Loh, tidak ada apa? Hidup yang kekal. Artinya apa kalau nggak ada hidup yang kekal? Masuk neraka. Jadi pendeta sekalipun khotbahnya boleh bagus, kalau dia belum mengampuni 1 orang saja, maka dia berstatus apa? Belum baca berstatus apa? Pembunuh manusia. Jangan merasa aku orang bebas, aku nggak pernah mencuri, aku rajin memberi perpuluhan, tapi masih benci. Awas. Jadi saya berkata mungkin pendeta itu belum mengampuni. Ayo bongkar habis-habisan hati kita. Ada nggak musuh? Siapa belum mengampuni mantan pembantunya yang pernah maling di rumah? Hal kecil. Siapa belum mengampuni tetangganya yang pernah maki-maki? Dan tetangganya sudah mati tahun 80 yang lalu. Berarti contoh ini, awas. Pembunuh manusia. Jadi sekarang mengerti kalau saya katakan tadi, tolong Tuhan penjahat-penjahat ini. Apa pembunuhan mutilasi? Cepat. Bagaimana mutilasi itu? Potong-potong. Hukumannya beda lagi. Ternyata saya pernah membuktikan banyak orang Kristen membunuhnya nggak cuma mutilasi, ngerajang. Tahu ngerajang? Cincang, dipotongin halus-halus gitu. Saya tuh kaget. Itu pembunuh, hukumannya kayak apa itu? Begini cara orang Kristen merajang. Merajang itu bahasa Indonesia apa ya? Mencincang, motong halus-halus musuhnya. Setiap ketemu orang, dia cerita kejelekan orang itu. Kalau sehari dia ketemu 100 orang dia cerita, berarti hari itu dia ngerajang 100 potong. Besok dia ketemu orang lagi, mutilasi lagi. Saudara pernah tahu nggak gaya orang yang sakit hati kalau menceritakan sakit hatinya? Raini itu welek, kodok kalah ganteng, saudara. Mukanya orang yang sakit hati terus menceritakan sakit hatinya, baca dalam. Nah itu doyanani setan, catat itu baik-baik. Jadi kalau saudara sudah mengampuni tapi masih ngomongin terus salah orang itu, maka saudara sedang memutilasi orang itu. Karena setiap kali satu ucapan tentang orang yang menyakiti saudara, saudara ceritakan ke orang lain, saudara sedang motong satu bagian lagi. Jadi betul kalau saya bilang nggak mutilasi tapi ngerajang, betul tidak? Jahat itu. Pembunuh manusia. Hanya benci saja. Ayo baca ayat emas kita yang di dinding itu, Markus 11:25. Ya, 1, 2, 3. Jika kamu berdiri untuk berdoa, suruh apa dulu? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Stop dulu. Waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata ada barang sesuatu, itu menurut saudara itu barang besar atau barang kecil?
kecil. Ada hal yang kecil pun di dalam hatimu terhadap seseorang. Kita harus apa dulu? Berdamai dulu, ampuni dulu. Supaya juga Bapamu yang di surga bagaimana? Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan anggap enteng dosa tidak mengampuni itu besar dan fatal. Membuat orang masuk neraka. Walaupun dia pendeta, majelis, aktivis gereja, pelayan Tuhan yang hebat. Itu loh, saya lihat dari sini loh, ada yang mencap tersinggung. Getun rokok aku teko sore iki. Awas saya yang nyesel. Kenapa aku datang sekarang ini? Awas, harus dengar firman. Ayo kembali bagian terakhir, 2 Korintus 5. Cepat, 2 Korintus 5:19. Kita lihat ini. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan apa tadi? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ulang lagi kalimat yang sama. 1, 2, 3. Ia telah mempercayakan apa? Berita pendamaian itu kepada kami. Jadi tadi pelayanan pendamaian, sekarang berita pendamaian. Kita harus sampaikan ini kepada dunia. Saya akan uraikan cara mengampuni saudara kita begini. Siapa yang pernah melakukan? Ya, saya ampuni kamu. Tapi yuk ke rumahku dulu. Ini loh, SMS-mu tahun 2004. Itu artinya apa? Nah, ya artinya apa? Loh, saya ulangi lagi. Ada orang Kristen, saya ngampuni, betul. Ayo ke rumah. Begitu sampai rumah dibukakan. Ini kwitansi tahun 74. Ini SMS tahun 2004. Dan ini kamu pernah kirim SMS ke orang lain, di forward ke aku. Ini tahun 2008. Sering gak kita mengampuni orang dengan cara seperti itu? Yaitu membereskan. Ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Papa mengampuni kita, itu tanpa ungkit-ungkit dan bongkar-bongkar. Dia mengampuni kita tanpa apa tadi? Baca ya, tanpa apa? Memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi artinya mengampuni caranya bagaimana? Mengampuni bagaimana? Cepat. Selesai. Yang dulu-dulu nggak usah. Maka itu dari awal tadi saya berkata, buatlah garis baru, yaitu kapan? Hari ini. Kita ini ciptaan baru. Karena Tuhan Yesus nggak mengukur kita pakai ukuran manusia, Dia ukur kita pakai ukuran dirinya sendiri. Itu yang luar biasa. Percayalah, suami istri akan aman, rumah tangga nggak ada musuhan. Tetangga, saudara, kakak, adik, orang lain, teman, sahabat nggak ada. Kenapa? Karena kita mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Ayat 20 belum selesai. Ya, karena saya kan belum titik dari tadi. Pak siapa bagian multimedia, ada bahasa Inggrisnya nggak Pak? Situ nggak ada. Saya. Nah, saya mau lihat bahasa Inggris ayat 20. Disebut begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, di dalam bahasa Inggris ditulis Christ Ambassadors. Apa itu ambassador? Duta besar. Nah, ini rahasia. Siapa yang pernah tahu mengapa di dunia ini ada hukum bahwa duta besar di negara mana saja itu punya kekebalan diplomatik? Pernah dengar kata itu? Immunity. Artinya begini. Misalnya di Jogja ini ada konsulat. Misalnya entah konsulat Jepang. Sudah ada konsulat enggak? Enggak ada ya. Bali ada. Kalau Bali ada banyak. Konsulat Amerika ada, Belanda, Jepang, Australia ada. Karena banyak orang asing. Di Surabaya ada konsulat Belanda. Ada. Tapi semua duta besar ada di ibu kota negara. Nah, semua perwakilan negara asing itu punya kekebalan diplomatik. Misalnya di Jogja ini ada konsulat dari negara asing. Ada penjahat dikejar polisi.
Tiba-tiba dia melewati rumah konsulat. Begitu penjahat ini bisa lompat saja masuk ke halaman, bukan ke rumah. Maka hukum internasional melindungi penjahat ini. Maka polisi Jogja tidak boleh menangkap orang ini. Siapa yang ikuti berita seorang anak muda umur 29 tahun, namanya Edward Snowden, yang lagi masalah besar antara Rusia dengan Amerika, karena anak muda ini membocorkan rahasia negara Amerika. Sekarang dia dilindungi, lalu sekarang dia ditampung di Rusia. Marah pemerintah Amerika. Saudara, negara-negara yang menggunakan hukum itu, maka literatur tertua yang pernah ditulis oleh manusia, ambasador, duta besar, itu punya hak untuk melindungi. Itu ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, ayat ini yang saya pakai kalau ada maling mampir ke rumah saya. Saya duta besar, bukan camat. Tahu bedanya? Kalau camat bengok-bengok, maling, itu camat. Duta besar akan melindungi. Ayo kamu duduk. Mau sampai kapan kamu maling terus? Saya injili maling yang masuk ke rumah saya. Karena saya duta besar. Kok nggak amin tuh dari tadi? Oh, camat kabeh wis. Maaf. Kalau duta besar, penjahat masuk, welcome. Ayo kita urus baik-baik. Mau apa sekarang? Saya baca bahasa Indonesianya dong. Jadi, kami adalah duta besar Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus. Ini yang ketiga. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Ayat 18, kita dipercayakan pelayan pendamaian. Ayat 19, Tuhan mengangkat kita jadi juru damai, pemberita damai. Ayat yang ke-20, langsung seolah-olah Tuhan menasihati kamu. Lewat siapa? Lewat siapa? Kita, duta besar. Maka itu saya kembali ke ayat pertama Yohanes 20 tadi. Hanya kekristenan yang punya hak yang sama dengan Tuhan untuk mengampuni orang berdosa. Kalau saudara dan saya ada orang berdosa datang minta maaf, kita doakan, kita mengampuni, surga ikut mengampuni juga, dan orang itu bebas. Tapi jangan pakai yang kedua, menyatakan dosa orang tetap ada. Jangan pasang stempel. Mau? Lepaskan stempel itu, cabut, kita bebaskan orang itu. Kamu, aku ampuni saudaraku, maka Tuhan pun mengampuni engkau. Saudara bisa bayangkan kalau semua anak Tuhan memakai hukum ini, dunia indah, saudara. Nggak ada lagi pertentangan, nggak ada lagi permusuhan, nggak ada lagi salah paham, nggak ada lagi kejengkelan, nggak ada lagi perceraian, nggak ada. Yang ada adalah perdamaian. Amin. Saya tanya kalimat terakhir. Siapa ingat? Kalimat pertama. Saudara ngerti kalau saya pakai bahasa Jawa, woro-woro. Apa itu woro-woro? Pengumuman. Nah, di dalam pengumuman ketika Kristus lahir, apa woro-woronya yang disampaikan malaikat? Kalimat pertama itu penting. Masa lupa? Terus bukan sebelum hari ini, ya buka aja Lukas. Damai di bumi bagi manusia yang diperkenan, sebab pada hari ini telah lahir Kristus Raja Damai. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang bisa disebut Raja Damai, the Prince of Peace, kecuali Yesus. Saudara dan saya kan saudara-saudaranya Yesus. Jangan keluar dari gedung gereja ini sebelum ambil putusan untuk berdamai dengan semua orang. Apalagi koleksi musuh, tinggalkan semua di sini. Amin. Pulang dengan damai sejahtera, bebas, nggak ada musuh. Maka surga turun ke bumi. Itulah kuasa dari pengampunan. Tuhan memberkati kita semua. Kuasa dari pengampunan, saudara. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini, itu di pengampunan ini.
Semua agama pasti ada pengampunan dari Tuhannya, dan itu kita tidak ragu. Tetapi kekristenan beda, tidak sekedar kita diampuni oleh Tuhan, tetapi kepada anak-anak Tuhan yang diberi kuasa Roh Kudus, maka anak Tuhan itu pun punya kuasa dan punya hak untuk mengampuni orang. Ini yang gak ada di agama lain. Catat ini baik-baik. Jadi kalau saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, maka kalau ada orang berdosa datang kepada kita dan mereka mengaku dosa dan kita menyatakan Tuhan mengampuni kamu, maka dia diampuni. Maaf, saya tidak merendahkan, bukan apa, tapi saya yakin baru sebagian kecil orang Kristen yang mengerti rahasia ini. Saya percaya berita ini bocor terkejut bahwa kita pun punya kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa. Saya percaya semua kita masih ingat satu kali Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, apa yang kau ikat di dunia itu akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia juga akan terlepas di surga. Ada banyak tafsiran tentang ayat itu, tapi hari ini kita nggak bahas ayat itu, saya cuma sebut. Tapi ada firman yang lain yang mendukung bahwa begitu kita terima kuasa setelah kita bertobat, ditebus oleh darah Yesus, kita terima Roh Kudus, maka kita itu punya kuasa untuk mengampuni. Jadi apa yang kita nyatakan pengampunan di dunia pada seorang, maka itu yang terjadi. Nah, di balik kuasa itu ada kekuatan yang sama, dan justru yang dibalik kuasa itu yang 100% dikerjakan oleh gereja, maka itu dunia banyak dosa, bukan karena setan, tapi karena kuasa yang kedua yang gereja terima itu yang dipakai. Apa itu? Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 dan 23. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, berkata apa? Nanti saudara baca di rumah. Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Berarti kita menerima Roh Kudus. Saudara perhatikan firman yang berikut. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, jikalau kamu bagaimana? Mengampuni apa? Dosa orang, maka dosa orang itu diapakan? Diampuni. Nah, ini kuasa yang pertama. Yang kedua, yang kekuatannya sama, ini yang berbahaya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, renungkan baik-baik. Apa arti firman ini? Menyatakan dosa orang tetap ada. Itu tindakan kita yang bagaimana? Menyatakan dosa orang itu tetap